Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang Bisnis dan masih ngobrol dengan Pak Tri Wahyudi Saleh, ini selaku Direktur Utama PT Pusri Palembang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana realisasi di tahun 2021 dan juga target di tahun 2022 ini, tentunya PT Pusri ini mempunyai gebrakan baru, di mana sempat di tahun 2021, lebih tepatnya di tanggal 24 Desember, di mana bertepatan dengan ulang tahun PT Pusri, ini ada launching produk terbaru. Pak, produk apa ini Pak? Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi pada saat ulang tahun yang ke-62 PT Pusri, itu tanggal 24 Desember 2021 kemarin, kami melonsing dua produk baru. Jadi NPK Singkong dengan NPK Kopi. Nah, kenapa kami menciptakan ini? Kami melihat bahwa kita ini nggak bisa memproduksi pupuk yang apa adanya. Kami melihat apa sih kebutuhan masyarakat. Untuk tahun kemarin kami menyiapkan kopi dan singkong. Untuk ke depan kami akan menyiapkan mungkin NPK untuk lada, NPK untuk tebu, ya, atau NPK untuk yang lainnya, tanaman yang lainnya. Jadi kenapa kami melihat dua ini? Karena memang kami melihat di wilayah kerja kami di Sumatera Selatan dan juga di Lampung, ini singkong luar biasa menjadi komoditas yang luar biasa. Artinya kami menciptakan singkong yang kadar patinya tinggi. Ada patinya yang tinggi. Jadi kami mencoba ini, alhamdulillah kemarin di Lampung yang biasanya memproduksi hanya 15 ton per hektar, ini bisa 20 sampai 25 ton per hektar. Artinya itu luar biasa uji cobanya. Atas hasil demplot itu kami launching. Kemudian kenapa kopi? Kami melihat bahwa kopi ini kan banyak diproduksi di Sumatera Selatan, ya, di Pagar Alam, di Semendo. Tapi kami melihat kok yang populer pupuknya, kopinya Lampung, ya. Yang lebih Kenapa populer kita ya? nggak produksi? Setelah kami koordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan, kami koordinasi dengan kelompok petani, ternyata mereka memang butuh sentuhan. Nah, sentuhannya ini kami siapkan pupuk NPK Kopi. Di situ yang kami coba, alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi kami coba masuk ke kelompok-kelompok petani kopi, mereka merespon cukup baik. Mudah-mudahan dengan dua produk baru kami ini akan membawa semangat bertani lagi buat para petani singkong dan juga petani kopi. Nah, itu kalau kopi dari Pagar Alam itu meningkat ya Pak. Nah, Harusnya kalau dari begitu. singkong bagaimana Pak? Nah, kalau dari singkong saya kira ini sudah kami uji coba di Lampung, ya, karena memang sentra produksi baik di Lampung, alhamdulillah, dan juga di Bangka Belitung. Kami sudah lapor ke Pak Menteri bahwa di Belitung itu ada hamparan 45 hektar, itu tanah eks-timah. Eks-timah itu eksplorasi, ya, biasa ditambang timahnya, kemudian setelah itu dibiarkan. Kami melihat luasan itu masih bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah dengan kondisi tanah yang ada, kami evaluasi, kami uji tanahnya, kami coba dengan menggunakan pupuk singkong. Alhamdulillah sudah ada 45 hektar di sana. Insya Allah bulan Agustus akan panen. Itu kondisinya luar biasa. Yang mungkin kalau menurut orang normal nggak mungkin ini tanah eks-timah ini ditanam singkong atau tanah apapun. Setelah kami coba tanam singkong, kami pakai NPK singkong, hasilnya alhamdulillah. Di atas rata-rata ya Pak Di hasilnya? atas rata-rata, artinya belum panen memang. Nanti Agustus panen. Tapi dilihat dari pertumbuhan vegetatifnya sudah bagus banget. Progresnya sangat baik Bagus ya Pak. sekali. Baik, nah kalau itu pupuk NPK, kopi dan juga singkong Pak. Tapi apakah Pusri juga menyediakan pupuk subsidi untuk masyarakat? Oh, itu wajib. Jadi kami dapat tugas dari pemerintah 2022 ini kami ditugaskan untuk menyiapkan 1,6 juta ton urea. Urea. Ya, dan 260.000 ton itu NPK. Jadi dua pupuk ini yang kami ditugaskan untuk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, kemudian Lampung, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, mulai dari Malang Raya sampai ke Banyuwangi, sampai ke Bali. Jadi ini sudah tugas yang wajib kami lakukan. Jadi kami sudah menyiapkan 1,6 juta ton untuk urea dan 260.000 ton untuk NPK. Itu wajib hukumnya buat kami, Mbak. Baik. Untuk pengawalan pupuk subsidi itu sendiri Pak, agar bisa sampai ke tangan para petani dengan aman dan juga akurat itu Pak, bagaimana bentuk proteksi dari PT Pusri? Ya, kami sampaikan di sini bahwa PT Pusri Palembang ini kan hanya sebagai operator, ya, sebagai produsen. Kemudian ada regulatornya. Regulatornya ada Kementerian Pertanian yang mengkolek data RDKK-nya, yang memiliki anggarannya. Kemudian ada Kementerian Perdagangan yang mengatur regulasinya juga. Kemudian kami dari sisi produsen ditugaskan untuk memproduksi, menyediakan, dan mendistribusikan. Tapi ada pihak lain. Di sini ada wakil rakyat, ada DPRD, ada DPR RI.
ada kepolisian, ada kejaksaan. Saya kira ini semua stakeholders bertanggung jawab. Intinya kami melaksanakan tugas sesuai dengan porsi yang kami lakukan. Kami memproduksi, mendistribusikan stoknya, menyalurkan sampai dengan ke penerima manfaat. Sehingga ini menjadi tantangan. Dan alhamdulillah kami koordinasi terus dengan pihak-pihak yang berwajib dan juga Bapak Gubernur, Bapak Bupati Wali Kota untuk mengawal sama-sama. Termasuk KP3 yang untuk mengawasi distribusi ini. Insya Allah dengan kerjasama kita semua, saya yakin subsidi ini bisa sampai pada yang berjalan dengan lancar. Ya, baik. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, kembali kami informasikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Bagi pemirsa yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi nomor 0711 380022. Nih, mumpung kita lagi bareng Pak Dirut, langsung mau tanya apa kendalanya bisa langsung dijawab nanti oleh Pak Dirut. Nah, kalau untuk pupuk subsidi ini juga Bapak, bagaimana cara PT Pusri ini ikut mengawasi, selain itu juga dikawal oleh pihak kepolisian, dari pihak wakil rakyat dan lain-lain ini Pak? Ya, intinya kami punya tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral bahwa kami sudah mengawal, sudah mendistribusikan, dan kami punya pasukan yang ada di lapangan. Artinya bahwa kami sampaikan kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus menggandeng semua stakeholders yang ada. Intinya kami mengawasi mulai dari distribusi dari lini 1, dari Palembang sampai ke lini 2, lini 3, sampai ke penerima manfaat. Kami tetap mengawal, Mbak. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak, karena kita ada telepon masuk ini. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Halo, dengan Ibu siapa dan di mana? Ini Ibu Julia di Empat Lawang. Iya, silakan Bu Julia. Nak nanya Pak, tapi enggak apa ya Pak ya, pakai bahasa Palembang ini ya Pak ya? Enggak apa-apa. Ini kalau ngomongin soal Empat Lawang dewek, itu kan lagi nak mulai urban farming. Nah ini Pak masih bingung, cak mana caranya untuk beli pupuk subsidi, yaitu di Empat Lawang. Kalau misalnya CB, karena kami udah dari Pusri, aku ini berapa Pak, terus belinya tadi. Nah kami juga Pak di Empat Lawang ini ada ini apa namanya usaha. Jadi usaha itu tuh ada tikar turun, yaitu khas juga Empat Lawang. Cak mana Pak caranya untuk daftar CSR Pak? Itu baik. Baik, terima kasih. Ya. Itu dia pertanyaan dari salah satu rekan kita yang ada di Empat Lawang ini Pak. Beliau bertanya bahwa bagaimana cara untuk mendapatkan pupuk subsidi ini Pak. Boleh? Oke, makasih Mbak Julia ya. Mbak Julia, Ibu Julia. Ibu Julia dari Empat Lawang. Terima kasih pertanyaannya. Intinya kalau terkait dengan pupuk subsidi itu sudah ada aturan mainnya Mbak. Jadi semua kelompok tani yang masuk dalam ERDKK, ya, jadi rencana kebutuhan definitif anggota itu, kelompok itu sudah diusulkan atau sudah diinput oleh PPL setempat, penyuluh petani lapangan, kemudian diusulkan ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai ke Kementerian Pertanian. Jadi kalau yang sudah masuk ke ERDKK itu pasti akan mendapatkan haknya. Tapi kalau kelompok tani yang belum masuk itu nggak mungkin kami bisa menambahkan tanpa seizin dari Kementerian Pertanian. Jadi sudah ada haknya Mbak. Baik, kalau untuk syaratnya sendiri Pak untuk mendapatkan pupuk subsidi ini, apakah ada birokrasi yang harus dilalui ini oleh petani-petani yang ada di daerah? Ya, saya kira nanti bisa koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan atau dengan dinas pertanian setempat, apa saja sih hak-haknya atau syarat dan ketentuannya. Yang jelas dia punya hamparan kalau tidak salah itu 1 sampai 2 hektar. Kemudian dia tergabung dalam satu kelompok tani. Ya, kemudian dia juga punya lahan, artinya ya itu ada standar ketentuannya Mbak. Jadi nggak bisa semua petani yang nggak masuk kelompok nggak bisa masuk gitu ya. Iya. Tapi buat Bu Julia dan juga kelompok tani lain yang belum masuk ke daftar RDKK yang berhak mendapatkan pupuk subsidi, kami ada program makmur yang tadi kami tawarkan. Jadi silakan nanti kelompok taninya berkoordinasi dengan kami yang ada di Pusri Palembang. Kita ajak supaya kelompok tani ini punya kemauan bertani tapi tidak bergantung pada pupuk subsidi. Karena kemampuan pemerintah kan terbatas, ya, tidak bisa semua kelompok tani dibantu. Dengan program makmur, kami akan berikan pupuk yang harganya non subsidi, memang lebih mahal dari yang subsidi. Ya, tapi di situ ada pengawalan teknologi, pengawalan edukasi sehingga kami bisa menjamin produksinya akan lebih bagus daripada yang bergantung pada subsidi. Ya,
Baik, itu artinya sudah disampaikan oleh Bapak Dirut ini Bu Julia bahwa kita harus mempunyai minimal lahan ya Pak ya, dan juga tergabung dalam satu kelompok tani. Dan untuk lebih lengkapnya bisa langsung berkoordinasi dengan dinas terkait ya Pak ya yang ada Dinas Pertanian yang ada di 4 Lawang. Dan pemirsa masih banyak tentunya informasi nanti, dan nanti kita juga akan membahas tentang program Makmur ya Pak ya. Ini program terbaru dari PT Pusri yang nanti akan kita bahas di segmen keempat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.